Bab 638 Aku mungkin akan menghajarmu sampai mati. Mileye pergi tanpa ragu-ragu. Di lapangan, Henny Nangong terdiam. Pilihan Mileye membuatnya sedikit terkejut. Untuk waktu yang lama, menurutnya, Mileye sangat tidak tahu malu sehingga tidak ada batasannya. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa orang ini sebenarnya sangat sombong, arogan, dengan kesombongan di tulangnya. Pada saat ini, Belato yang tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, orang ini sangat berbahaya. Henny Nangong memandang Belato, dan Belato berbisik, Yang Mulia sangat menghargai orang ini, pasti ada makna yang dalam. Henny Nangong berkata dengan nada berat, kecuali beberapa harta itu, apa yang istimewa dari dia? Belato menggelengkan kepalanya, tidak mudah baginya untuk datang ke sini dari dunia kecil. Selain itu, Yang Mulia menghargainya dan bahkan memperlakukannya sebagai teman, bagaimana dia bisa orang yang sederhana? Henny Nangong terdiam. Belato menambahkan, Nangong, masalah antara dia dan Yang Mulia benar-benar bukan urusanmu, Yang Mulia pasti tidak akan menyukaimu. Henny Nangong menundukkan kepalanya sedikit, dia terdiam. Belato berkata, ketika kamu melihat orang, bagaimana kamu bisa melihat permukaan saja? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Henny Nangong berbalik dan pergi setelah lama terdiam. Setelah Mileye meninggalkan kota Ordo, dia kembali ke kota Senwu. Saat ini, dia telah mencapai alam Breaker, dan dalam hal basis kultivasi Tao Pedang, dia telah mencapai Holy Sword One Super. Namun, ini tidak cukup. Harus mencapai Dewa Pedang. Dan untuk mencapai Dewa Pedang jelas bukan hal yang mudah. Sebenarnya, pergi ke Kerajaan Dewa adalah pilihan terbaik, karena sekarang ada Dewa Pedang di Kerajaan Dewa, tapi dia tidak akan pernah kembali. Di Kerajaan Dewa, kecuali Sabta, orang-orang itu tidak begitu menyukai Mileye. Dan Mileye memang seperti ini, jika kamu ingin menjadi teman aku akan memperlakukanmu dengan tulus, jika kamu memandang rendah aku juga memandang rendahmu. Orang tidak meminta bantuan orang lain, tetap saja berguna. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari benak Mileye, apakah kamu ingin menerobos ke Dewa Pedang? Mileye tercengang. Suara lantai ke-6. Mileye berkata dengan cepat, Senior, apakah kamu sudah bangun? Lantai ke-6 berkata, ya. Mileye berkata dengan nada berat, Senior, bisakah kamu keluar sekarang? Lantai ke-6 berkata, sebentar lagi, aku akan keluar jika waktunya sudah tiba. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, Senior, apakah kamu akan menggangguku setelah kamu keluar? Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir. Karena lantai ke-6 ini sangat baik dari dulu hingga sekarang. Berbicara dengan sangat baik sehingga membuatnya merasa sedikit tidak normal. Lantai ke-6 berkata, tergantung situasi. Ekspresi Mileye membeku. Tergantung. Wajah Mileye masam, Senior, tergantung situasi apa? Lantai ke-6 berkata, tidak apa-apa, bukankah kamu ingin mencapai Dewa Pedang? Ada yang bisa aku bantu? Mileye berkata dengan nada berat, bagaimana membantuku? Lantai ke-6 berkata, pergi ke suatu tempat. Mileye bertanya, di mana? Lantai ke-6 berkata, Swordstone. Mileye berkata dengan nada berat, di alam semesta chaos. Lantai ke-6 berkata, tidak. Mileye tersenyum pahit, lalu bagaimana perginya? Lantai ke-6 berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Suara itu terdengar, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba retak. Mileye ragu-ragu, Senior, bisakah aku kembali setelah aku pergi?
Lantai keenam berkata, biasanya iya. Mileye. Pada saat ini, lantai keenam berkata lagi, masuk. Hanya ada satu kesempatan, kamu pilih sendiri. Mileye tidak ragu lagi, dia langsung masuk ke celah ruang hampa, dan tak lama kemudian, celah ruang hampa itu normal kembali. Di lorong ruang hampa, Mileye bolak-balik. Gara-gara aturan Tao ruang hampa, shuttle ruang hampa ini tidak berpengaruh padanya. Mileye berkata dengan nada berat, senior, di mana SWAT team ini? Lantai keenam berkata, dulu sekte kultivator pedang yang sangat kuat. Mileye bertanya, seberapa kuat? Lantai keenam berkata, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya kepada kamu, karena master di mata kamu dan master di mata aku adalah konsep yang sama sekali berbeda. Mileye. Pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Mileye sedikit mengernyit, bagaimana situasinya? Lantai keenam berkata, ruang hampa berfluktuasi, kamu punya aturan Tao ruang hampa, tidak akan ada masalah. Mileye mengangguk, itu bagus. Lantai keenam tiba-tiba bertanya, gadis kecil itu sangat jenius. Mileye berkata dengan nada berat, maksudmu Sabta? Lantai keenam berkata, ya, gadis yang super jenius. Namun, kamu tidak lebih buruk dari dia, tetapi kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk fokus pada Tao pedang, dan tidak ada yang mengajarimu Tao pedang sejak kecil. Dibandingkan dengan dia, kamu kalah di titik awal. Mileye berkata dengan serius, senior, kamu memang master super dari zaman yang jauh. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa melihat esensi dan kebenaran dari berbagai hal secara sekilas. Aku mengagumimu. Lantai keenam terdiam sejenak, lalu berkata, lama tidak bertemu, kok kulit pipimu makin tebal. Mileye. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di ruang hampa di depan Mileye. Mileye mendongak, saat berikutnya, dia telah memasuki cahaya putih. Setelah beberapa saat, Mileye muncul di dataran, dan tidak jauh di depannya, ada istana hitam. Istana itu gelap gulita dan sangat menakutkan. Ada keheningan di sekitar. Mileye merasa sedikit kedinginan. Senior, apa ini? Lantai keenam berkata, masuklah ke istana. Mileye melihat ke istana. Di bagian atas istana, ada dua karakter berwarna merah darah, istana iblis. Mileye sedikit mengernyit, senior, apa istana iblis ini? Lantai keenam berkata, istana tempat aku dulu tinggal, ada harta karun di dalamnya. Harta karun. Mileye berkata sambil tersenyum, senior, ini, aku merasa sungkan. Haha. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke istana. Lantai keenam. Setelah memasuki istana, Mileye tiba-tiba merasakan aura yang sangat jahat, yang membuatnya kedinginan dan tidak nyaman. Mileye diam-diam waspada, tempat ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Lantai keenam tiba-tiba berkata, masuk ke dalam. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, kamu tidak berniat merampas tubuhku, kan? Lantai keenam berkata dengan suara rendah, apakah kamu menderita trauma penganiayaan? Menguasai tubuhmu. Kamu memiliki menara yang rusak ini, siapa yang dapat menguasai tubuhmu? Juga, aku benar-benar orang baik, mengerti? Orang baik. Mileye merasa heran, senior, jika kamu mengatakan itu, aku sedikit bingung. Lantai keenam berkata, kalau begitu kembalilah. Mileye tersenyum dan berkata, hanya bercanda, jika aku tidak percaya senior, aku tidak akan berada di sini. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kedalaman di kejauhan. Setelah beberapa saat, Mileye berhenti. Di depannya, ada genangan air, tidak,
Itu adalah genangan darah, penuh darah, tapi sepertinya sudah padat. Mileye sedikit bingung, "Senior, apa ini?" Lantai ke-6 berkata, "Darah Dewa Iblis Kuno." Mileye bertanya, "Dewa Iblis Kuno?" Lantai ke-6 berkata, "Seorang pria perkasa yang dahulu kala sangat berkuasa." Mileye bertanya, "Seberapa kuat?" Lantai ke-6 berkata, "Itu luar biasa." Mileye bertanya lagi, "Apakah selihai Master Pedang di puncak menara?" Lantai ke-6 terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kamu terus melawanku seperti ini, aku mungkin bisa membunuhmu." Mileye bersambung.